Kalau sebelumnya kita sudah sepakat untuk terus mengikuti channel ini agar tidak tertinggal informasi penting, sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama dengan lebih pelan dan terstruktur. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar memahami duduk persoalan yang sebenarnya, bukan sekadar mengikuti arus judul viral yang sering beredar. Karena kenyataannya, banyak pensiunan yang berharap terlalu tinggi akibat judul sensasional, lalu merasa kecewa ketika realitas di lapangan tidak sepenuhnya sesuai bayangan. Disinilah pentingnya memahami informasi secara utuh, agar harapan tetap realistis dan tidak menimbulkan tekanan emosional yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Hal pertama yang perlu kita luruskan adalah bahwa setiap kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan, rapel, atau pencairan sekaligus selalu melalui dua jalur besar. Jalur pertama adalah jalur kebijakan, sedangkan jalur kedua adalah jalur teknis. Banyak orang hanya fokus pada pernyataan pejabat, konferensi pers, atau kutipan berita, tetapi lupa bahwa setelah pernyataan itu masih ada proses panjang yang harus dilalui. Tanpa melewati kedua jalur ini secara lengkap, uang tidak mungkin langsung masuk rekening Bapak dan Ibu, meskipun niat kebijakannya sudah diumumkan. Dalam konteks pensiunan ASN, TNI, Polri, janda, duda, veteran, dan ahli waris, pemerintah tidak bisa sembarangan menaikkan angka lalu langsung membayarkannya. Semua kebijakan harus masuk ke dalam kerangka APBN, disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara, dan diikuti regulasi teknis berupa peraturan pemerintah atau aturan turunan lainnya. Inilah alasan utama mengapa sering muncul jeda waktu antara pengumuman kenaikan dan realisasi pencairan. Jeda ini bukan bentuk penundaan sepihak, melainkan bagian dari mekanisme tata kelola keuangan negara yang harus dipatuhi. Banyak Bapak dan Ibu yang bertanya, jika memang gaji pensiunan naik, mengapa tidak langsung dibayarkan pada bulan yang sama? Jawabannya sebenarnya sederhana, tetapi jarang dijelaskan secara lengkap. Sistem pembayaran pensiun di Indonesia berskala nasional dan mencakup jutaan penerima dengan data yang sangat beragam. Ada perbedaan golongan, masa kerja, jenis pensiun, status keluarga, hingga kondisi administrasi masing-masing penerima. Setiap perubahan angka, sekecil apapun, harus disesuaikan terlebih dahulu dalam sistem pembayaran agar tidak menimbulkan kesalahan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang rapel. Rapel adalah pembayaran kekurangan yang muncul karena kenaikan gaji atau pensiun berlaku surut. Contohnya, jika kebijakan kenaikan berlaku sejak Januari, tetapi aturan teknis baru selesai beberapa bulan kemudian, maka selisih antara gaji lama dan gaji baru sejak Januari itulah yang disebut rapel. Namun perlu dipahami bahwa rapel tidak selalu otomatis dibayarkan sekaligus dalam satu waktu. Semuanya kembali pada kebijakan pemerintah dan kesiapan anggaran yang tersedia. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak yang mengira rapel pasti besar, pasti cair penuh, dan pasti dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok. Padahal dalam praktiknya, pemerintah memiliki beberapa opsi skema pembayaran. Rapel bisa dibayarkan sekaligus, bisa dicicil, atau digabungkan dengan pembayaran di bulan tertentu ketika sistem sudah siap. Semua skema tersebut sah secara aturan selama diatur dalam regulasi resmi. Oleh karena itu, ekspektasi perlu dijaga agar tidak berujung kekecewaan. Pemerintah sendiri selalu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pensiunan. Alasannya sederhana, karena pensiunan adalah kelompok yang sangat sensitif secara sosial dan ekonomi. Kesalahan kecil dalam komunikasi bisa berdampak besar di masyarakat. Inilah sebabnya pernyataan pejabat sering terdengar normatif dan penuh kehati-hatian. Bukan karena tidak peduli, tetapi justru karena tidak ingin memberikan harapan yang belum benar-benar pasti dan belum siap direalisasikan. Sekarang kita bahas soal nominal. Banyak judul berita menyebut angka fantastis, puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Disinilah Bapak dan Ibu harus ekstra waspada. Dalam sistem pensiun di Indonesia, kenaikan gaji biasanya berbentuk persentase dari gaji pokok, bukan lonjakan nominal yang ekstrim. Artinya, semua pensiunan naik dengan persentase yang sama, tetapi hasil akhirnya berbeda tergantung golongan dan masa kerja masing-masing. Rapel dengan jumlah besar biasanya hanya terjadi pada pensiunan dengan golongan tinggi dan masa kerja yang panjang, serta kenaikan yang berlaku surut cukup lama. Oleh karena itu, tidak benar jika semua pensiunan akan menerima rapel dalam jumlah yang sama. Memahami hal ini sangat penting agar tidak muncul rasa kecewa atau merasa diperlakukan tidak adil. Sistem ini sudah dirancang sejak awal untuk menyesuaikan dengan kontribusi dan masa pengabdian masing-masing individu. Lalu bagaimana dengan janda, duda, dan ahli waris? Prinsipnya sama.
Mereka menerima pensiun turunan berdasarkan persentase tertentu dari pensiun pokok almarhum atau almarhumah. Jika terjadi kenaikan pensiun pokok, maka pensiun janda, duda, dan ahli waris juga ikut menyesuaikan. Namun besarannya tetap bergantung pada data masing-masing penerima, bukan disamaratakan. Karena itu, perbedaan nominal bukan berarti ada yang dirugikan. Perlu juga dipahami bahwa posisi PT Taspen adalah sebagai pelaksana pembayaran, bukan pembuat kebijakan. Ketika ada keterlambatan pencairan, kemarahan yang diarahkan ke Taspen seringkali keliru. Taspen hanya bisa membayar jika regulasi sudah terbit dan anggaran sudah dialokasikan. Jika aturan belum jelas atau sistem belum diperbarui, Taspen tidak bisa bergerak lebih cepat meskipun niat untuk membantu sangat besar. Di akhir tahun anggaran, pemerintah juga sering melakukan penyesuaian fiskal. Ada belanja yang dipercepat, ada yang ditunda, dan ada yang digeser ke tahun berikutnya. Ini adalah praktik yang lazim dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks rapel pensiunan, pemerintah bisa saja memilih waktu pencairan yang paling aman secara anggaran, bukan semata-mata karena tekanan publik atau isu yang sedang viral. Satu hal penting yang jarang dibahas adalah validasi data. Banyak kasus pencairan tertunda bukan karena uang tidak tersedia, tetapi karena data penerima perlu diperbarui. Perubahan status keluarga, rekening bermasalah, alamat tidak aktif, atau kesalahan data lama sering baru terdeteksi saat sistem diperbarui. Hal ini cukup sering terjadi, terutama pada pensiunan yang sudah lama tidak melakukan pembaruan data. Oleh karena itu, sangat penting bagi bapak dan ibu untuk memastikan data pensiun selalu mutakhir. Pastikan rekening masih aktif, data keluarga sesuai, dan tidak ada dokumen yang belum diperbarui. Langkah ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar ketika ada pencairan rapel atau kenaikan gaji. Jangan menunggu sampai muncul masalah baru kemudian panik, karena pencegahan selalu lebih baik. Mengenai waktu pencairan, pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah rapel pasti cair bulan ini? Jawaban paling jujur adalah tergantung. Tergantung kapan regulasi resmi ditetapkan, tergantung kesiapan sistem, dan tergantung keputusan fiskal pemerintah. Tidak ada pihak yang bisa menjamin tanggal pasti sebelum semua tahapan tersebut benar-benar selesai dan diumumkan secara resmi. Bapak dan Ibu juga perlu membedakan antara wacana, rencana, dan keputusan. Wacana bisa muncul di media atau pernyataan informal. Rencana biasanya sudah masuk pembahasan resmi, tetapi belum ditetapkan. Keputusan adalah ketika aturan sudah ditandatangani dan diumumkan. Hanya pada tahap keputusan inilah waktu pencairan bisa mulai dihitung secara realistis dan masuk akal. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah terhadap pensiunan memang terlihat meningkat. Ada penyesuaian pensiun, bantuan tambahan, dan kemudahan layanan. Namun semua itu tetap harus berjalan seiring dengan kemampuan fiskal negara. Kenaikan pensiun bukan hanya berdampak 1 bulan, tetapi menjadi beban jangka panjang yang harus ditanggung negara selama bertahun-tahun ke depan. Saya juga ingin mengingatkan agar Bapak dan Ibu tidak mudah terprovokasi oleh narasi bahwa jika ASN aktif naik maka pensiunan pasti langsung ikut naik. Secara prinsip memang demikian, tetapi waktunya tidak selalu bersamaan dan mekanismenya bisa berbeda. Sikap paling bijak adalah tetap mengikuti informasi resmi, menjaga ekspektasi, dan menyiapkan diri secara administratif agar tetap tenang. Saya memahami betul bahwa banyak di antara Bapak dan Ibu sangat bergantung pada penghasilan pensiun. Setiap tambahan rupiah tentu sangat berarti. Karena itu, penting bagi kita untuk menyaring informasi dengan hati-hati. Channel ini saya posisikan sebagai teman diskusi, bukan sumber janji manis. Tugas saya adalah menjelaskan secara jujur, apa adanya, dan bertanggung jawab, tanpa menakut-nakuti dan tanpa mengiming-imingi hal yang belum pasti.